apa yang sifatnya rutin, terus-menerus, cari cara untuk perbaikan untuk efisiensi waktunya. Halo Schoollovers, ketemu lagi dengan Joe dari Joe Farm. Kali ini kita akan membahas mengenai irigasi otomatis di kebun. Nah, saya mau sharing suatu sistem irigasi yang sudah saya coba kurang lebih sekitar 1 tahun, dan saya baru saja melakukan evaluasi mengenai sistem irigasinya. Jadi nanti teman-teman akan bisa belajar dari apa yang saya lakukan yang pertama, kemudian perbaikan-perbaikan apa yang saya lakukan dari hasil evaluasi saya menggunakan sistem irigasi otomatis. Teman-teman, ini adalah jaringan irigasi utamanya. Jadi untuk jaringan irigasi dari pompa saya menggunakan peralon 1 inci. Kemudian untuk dari peralon 1 inci tadi, untuk didistribusiin ke pohon, saya kecilin untuk peralonnya itu menggunakan peralon 1/2 inch. Baru dari peralon 1/2 inch saya sambungkan untuk penyiraman ke masing-masing pohon. Saya menggunakan selang hitam, selang untuk irigasi tetes itu yang ukuran 7. Jadi jalur utamanya menggunakan peralon 1 inci, kemudian pembagian jalurnya itu menggunakan peralon 1/2 inch, baru untuk distribusi ke atas untuk ke masing-masing pohon disalurkan menggunakan selang ukuran 7. Nah, kurang lebih untuk peralon 1 incinya, peralon biasa aja, bisa didapatkan di material. Mereknya juga bisa apa aja, tapi usahakan jangan terlalu yang lembek, yang tahan terhadap sinar matahari. Bisa pakai merek apa aja. Ini peralon 1 inch-nya. Peralon 1 inch itu ngalir untuk mengalirkan dari pompa. Ini sebagai jalur utamanya. Sebagai ilustrasi, nanti di sini itu dikasih sambungan T plus reducer seperti ini. Ini sebagai ilustrasi aja. Ini 1 inch-nya sebagai jalur utama. 1/2 inch nanti di sini itu ada T plus reducernya. Ini ke 1/2 inch. Baru nanti dari 1/2 inch saya menggunakan model seperti ini. Jadi ada selang ukuran 7 ya. Kemudian di ujungnya itu saya split jadi 3. Jadi supaya airnya merata. Bisa dikasih dengan ini pengatur untuk sprinkle kayak gini. Cuma ada kelemahannya, kelamaan akan kesumbat. Makanya kalau saya lebih suka akhirnya hasil evaluasi saya nggak usah dikasih sprinkle kayak gini, tapi langsung aja, atau yang tidak dipasangin seperti ini. Dari hasil aplikasi saya yang pertama, kemudian saya melakukan evaluasi, ada beberapa evaluasi yang saya lakukan. Pertama, awalnya saya menggunakan peralon-peralon seperti ini. Itu yang ya saya belinya secara online yang murah.
ternyata belum 1 tahun banyak kendala, gampang sekali pecah, atau pecah karena keinjek, pecah karena usia. Nah, ini adalah contoh pralon-pralon yang saya ganti, teman-teman. Merek nggak usah kita sebutin, tetapi pralon kalau terlalu tipis, ini keinjek ini tuh gepeng seperti ini. Jadi air itu akan banyak yang kebuang nantinya. Ketika bocor, air itu distribusi ke pohon, itu kan kurang lebih harus naik sekitar 40-50-an cm. Itu yang nggak terdistribusi. Ini evaluasi saya. Jadi setelah saya 1 tahun menggunakan irigasi otomatis ini, evaluasinya cari pralon yang ya istilahnya jangan sampai yang terlalu murah, tapi juga nggak perlu sampai standarisasi yang seperti di rumah. Merek apa aja bisa, intinya keinjek tidak gampang pecah, kena sinar matahari tidak gampang pecah atau retak atau rusak. Nah, prinsipnya sebetulnya sederhana. Dari penampungan air, kita pompa. Kalau saya menggunakan dari penampungan air, langsung saya pompa. Tidak saya pakai toren yang berapa meter itu. Metode saya, pokoknya dari tampungan air, saya dorong pakai pompa. Dan di kebun kami ini, kita menggunakan, nanti bisa di-shoot untuk contoh mesinnya yang saya pakai seperti apa. Ini bisa mendistribusikan air sampai lebih dari 50 meter sampai ke ujung sana, ini itu bisa. Jadi jarak dari titik air ke titik terjauh mungkin ada yang sampai 70-an meter. Namun demikian, di tempat saya ini untuk penyiraman otomatis saya bagi menjadi 4 lokasi. Karena kalau satu pompa untuk mendistribusikan air langsung ke sekitar 200 pohon, itu pompanya nggak kuat. Jadi saya bagi per masing-masing lokal itu plus minus itu sekitar 50 pohon. Dan sekali penyiraman otomatis, hitungan saya tidak sampai 15 menit. Karena saya ngukurnya gini, di titik terjauh, ketika saya nyalain pompa itu sekitar 10 menit, kuota air per pohon itu untuk ember cor yang kecil itu, ini udah penuh. Artinya air yang saya distribusikan untuk masing-masing pohon, saya tes di titik terjauhnya itu udah cukup. Nah, saya juga akan sharing juga, apakah saya penyiraman 2 kali sehari itu full menggunakan irigasi otomatis. Jadi kalau saya mau melakukan perubahan metode kerjanya, itu saya lakukan bertahap. Pada tahapan saat ini, penyiraman secara otomatis saya jalankan 1 kali. Penyiraman manual masuk 1 kali. Jadi saya tidak sifatnya drastis dari penyiraman manual. Manual itu artinya penyiraman pakai selang. Kemudian apakah saya bisa untuk langsung switch 2 kali penyiraman itu pakai mesin semua? Itu tidak. Penyiraman pagi tetap menggunakan selang. Kemudian penyiraman yang siang atau sore, saya saat ini masih baru menggunakan metode irigasi otomatis. Saya lakukan ini supaya bertahap, supaya tidak ada perubahan yang sifatnya ekstrim. Tetapi dari sistem irigasi otomatis ini, benefit yang saya peroleh, kalau penyiraman manual menggunakan selang, untuk seluruh pohon di area saya ini kurang lebih makan waktu 3 jam. Jadi kalau kita pure menggunakan penyiraman pakai selang, artinya manpower kita dalam sehari itu waktunya udah habis 6 jam. 6 jam sendiri untuk ngurusin air. Nah, kalau saat ini improvisasi yang saya lakukan adalah penyiraman pagi tetap menggunakan selang manual. Artinya meskipun ada pompa, dari selang itu tetap dipakai untuk penyiraman per masing-masing pohon. Itu yang makan waktu hampir 3 jam. Nah,
perbaikan yang saya lakukan adalah penyiraman yang siang. Itu saya menggunakan irigasi otomatis tadi. Sebetulnya untuk per masing-masing lokal, menurut saya, itu 10 menit udah cukup. Jadi kaliin 4, kurang lebih sekitar 1 jam. Tetapi bedanya, pada saat penyiraman menggunakan mesin, 1/4 jam per lokasi itu tenaga kerja kita bisa sambil ngontrol, bisa sambil melakukan pekerjaan-pekerjaan yang lain. Nah, keuntungan dari sistem irigasi ini adalah kita bisa menghemat waktu kurang lebih 2 jaman. Nah, ini akan sangat signifikan. 2 jam itu bisa dipakai 2 jam per penyiraman. Artinya kan sehari bisa, berarti kan sehari bisa saving 2 jam yang tadinya itu harus dipakai untuk penyiraman, bisa dipakai untuk yang lain. Karena kalau untuk kebun, untuk pembuahan, akan banyak sekali alokasi waktu untuk pembungkusan. Makanya saya menggunakan irigasi otomatis. Intinya, teman-teman, sesuatu pekerjaan yang dilakukan terus-menerus, sifatnya rutin, tetap, itu kita harus mencari cara untuk efisiensi. Penyiraman adalah hal yang dilakukan setiap hari, sifatnya itu rutin, makanya kita tidak ada salahnya kita melakukan perbaikan dengan cara otomatisasi. Prinsipnya kalau saya seperti itu, apa yang sifatnya rutin, terus-menerus, cari cara untuk perbaikan untuk efisiensi waktunya. Sekarang kita mau tunjukkan ini untuk pompa yang saya pakai. Teman-teman, untuk irigasi di kebun saya ini sistemnya itu sederhana. Pompa mengambil air dari penampungan air, kemudian dari output pompanya itu baru saya bagi menjadi 5. 5 itu yang 4 adalah untuk irigasi otomatisnya, 1 untuk irigasi manual atau yang didistribusiin pakai selang. Nah, 1 yang distribusi pakai selang ini untuk penyiraman pagi. Penyiraman pagi itu yang saya sebutkan tadi makan waktu kurang lebih sekitar 3 jam. Kemudian untuk irigasi otomatis, saya bagi menjadi 4 area. 1 areanya itu plus minus sekitar 50-an pohon. Jadi dari 200-an pohon saya itu, saya bagi menjadi 4, kurang lebih plus minus sekitar 50-an. Masing-masing per penyiraman itu antara 10 sampai 15 menit. Sebetulnya 7 menit selesai, tetapi saya biasanya kasih spare waktu di at least 10 menit untuk per 1 area. Jadi dapat dikatakan bahwa untuk penyiraman pohon saya dengan sistem irigasi otomatis ini tidak sampai 1 jam. Let's say 10 menit kali 4, 40-an menit ya. Versus sama penyiraman manual kurang lebih makan waktu sekitar 3 jam. Namun demikian, untuk tahapan pekerjaan di tempat saya itu tidak dilakukan secara ekstrim. Kalau dulu saya penyiramannya masih pakai ember, itu yang pertama. Kemudian full pakai selang, masih belum ada irigasi otomatis. Ketika saya menggunakan irigasi otomatis, saya tidak menggunakan langsung untuk penyiraman pagi sama penyiraman siang. Saya bagi jadi 2. Jadi kalau untuk penyiraman pagi, saya menggunakan selang. Sorenya itu saya bantu dengan menggunakan irigasi yang otomatis tadi. Jadi tetap dibagi 2. Manual tetap saya pertahanin, otomatis saya pertahanin.
Hitsco Lovers, terima kasih udah mengikuti video kami. Tadi mengenai evaluasi kami mengenai sistem irigasi tetes di tempat kami. Semoga bisa menjadi inspirasi bagi teman-teman, terutama yang memiliki skala kebun untuk tabu lampot. Ini bisa dipraktekkan, dan pengalaman yang kami lakukan, kesalahan yang pernah kami lakukan di tahap awal setting, kemudian perbaikan apa yang kami lakukan, dan nanti hasil evaluasinya akan kami update lagi di video berikutnya. Terus ikutin video dari Hitsco TV, jangan lupa like, comment, subscribe, dan share. Terima kasih. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you.